Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi kelas operasional keuangan syariah reguler B program studi akuntansi. Hari ini kita masuk pada materi ketiga dan keempat di pertemuan kedua, yaitu kita diskusikan mengenai pola muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Seperti biasa, sebagaimana budaya kita di Universitas Islam Malang, sebelum kita awali perkuliahan, mari sama-sama kita awali dengan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Dimanapun jenengan semua berada, Bapak Ibu berada, mari sama-sama diikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Mari kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu pada materi pertemuan hari ini, yaitu kita diskusikan mengenai pola muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Beberapa pokok bahasan pada hari ini yaitu kita lihat sedikit apa itu ekonomi syariah sebagai yang melandasi keuangan syariah ini. Kemudian kita lihat juga bagaimana konteksnya lembaga keuangan syariah, kemudian diperbandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Yang ketiga nanti kita diskusikan perbedaan konsep bunga dan bagi hasil, hal-hal yang masih dianggap rancu oleh masyarakat saat ini, dianggap sama padahal sejatinya sangat berbeda jauh. Keempat yaitu akad dan kontrak dalam konteks keuangan syariah. Pertama kita lihat yaitu prinsip ekonomi syariah.
kita lihat bahwasanya yang namanya ekonomi syariah atau kita sebut juga ekonomi Islam itu pada dasarnya adalah sebuah sistem ekonomi. Jadi memandang sistem ekonomi itu oleh dunia seringkali disebut 3 sistem, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Maka di manakah letak ekonomi Islam? Jadi kalau dilihat dari secara global, dunia memandang ekonomi Islam itu ada pada konteks ekonomi campuran. Jadi tidak kapitalis, tidak sosialis, karena dua kubu ini yang oleh orang-orang non-muslim dianggap sebagai kekuatan utama ekonomi. Sedangkan kalau kita memandang ekonomi Islam sudah pasti berbeda dengan semuanya, karena kita ekonomi Islam mendasarkan segala prinsip ekonomi, kegiatan ekonomi pada prinsip-prinsip agama Islam, yaitu syariah Islam yang kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, diperkuat dengan ijma dan qiyas ulama. Ini kita ulas sedikit di sini. Sistem ekonomi kapitalis ini dikatakan menganut sistem mekanisme pasar yang menjadi ciri khas cita-cita utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi dikatakan pada ekonomi kapitalis setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi, dibebaskan sepenuhnya. Jadi dikatakan diserahkan pada kekuatan pasar. Itu kalau kita lihat kekuatan pasar dalam konteks ekonomi mikro, yaitu disebutkan ada permintaan dan penawaran. Jadi ini kemudian dalam kapitalis juga sangat diakui kepemilikan pribadi. Jadi semua orang berhak melakukan kegiatan ekonomi, kemudian hasil kegiatannya tadi akan dikonsumsikan, dibelanjakan menjadi apa, itu juga dibebaskan. Maka dikatakan dalam kapitalis kekuatan utama biasanya ada pada pemilik modal yang besar. Ini semakin besar pemilik modal memiliki kapitalnya, modalnya, maka biasanya dia semakin dominan di pasar. Oke, berikutnya kita lihat sistem ekonomi sosialis atau komunis. Paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang terlalu banyak mengeksploitasi manusia, mengeksploitasi sumber daya alam dan sebagainya, sehingga dalam sistem sosialis dan komunis ini negara ikut campur cukup dalam dengan peranannya yang sangat dominan. Maka dikatakan beberapa hal perbedaannya, ciri-ciri ekonomi sosialis ini. Pertama, tidak lagi ada kebebasan individu dalam melakukan aktivitas ekonomi, melainkan semuanya diatur sepenuhnya oleh negara. Maka demikian tidak diakui pula kepemilikan pribadi, dan berikutnya negara punya tanggung jawab penuh bagaimana mendistribusikan sumber daya alam, hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Jadi kalau kita lihat contohnya yang saat ini sangat sedikit memang, tapi beberapa kita lihat seperti Korea Utara, Kuba, dan sebagainya. Ini negara-negara yang masih menganut sistem komunis sosialis ini ya. Jadi masyarakatnya sangat terkungkung, sangat terbatas tentang kebebasannya, termasuk pula dalam ekonomi, karena semua sepenuhnya dikendalikan negara, diatur negara. Ini. Maka kalau kita lihat tadi berikutnya disebutkan ada sistem ekonomi campuran, yaitu perpaduan antara kapitalis dengan sosialis, di mana di sini ada garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, dalam artian ada peranan mutlak negara dan kolektif dalam peranan menonjol individu. Maka ciri-cirinya beberapa hal, yaitu pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian transaksi ekonomi ada di pasar dan juga ada kontrol campur tangan pemerintah. Maka dikatakan persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Ini beberapa hal ciri ekonomi campuran. Maka kalau kita lihat di sini mengenai ekonomi kita, ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini adalah cabang ilmu pengetahuan, yaitu di sini upayanya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Jadi melihat permasalahan ekonomi,
kemudian dikaji, dilihat dalam Al-Quran seperti apa dalil-dalil ayat-ayat Al-Qurannya, kemudian diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah mengenai konteks tersebut seperti apa. Itulah ekonomi Islam. Ini. Maka beberapa hal sistemnya, yaitu pertama, ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, kekeluargaan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Jadi sebetulnya kalau dalam ekonomi Islam ini juga sangat indah ya, sangat sempurna kalau menurut saya. Kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, hukumnya hukum muamalah itu sebetulnya sangat mudah ya. Semua hal diperbolehkan. Jadi setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan, apakah itu menjadi pegawai, apakah mungkin menjadi pengusaha, menjadi petani, menjadi nelayan dan sebagainya, itu diperbolehkan secara hukum muamalah. Selama tidak ada dalil, selama tidak ada nas, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang mengatakan hal ini haram, gitu ya. Jadi ambil contoh sederhana, mau berdagang, kan berdagang apapun kita banyak hal yang bisa kita lakukan. Berdagang pakaian, berdagang makanan, mungkin jual industri perumahan dan sebagainya. Selama tidak ada dalil yang kita langgar. Ambil contoh, kita menjual makanan yang halal, tidak ada kandungan babinya, tidak ada mirasnya, maka itu tentu diperbolehkan dalam Islam. Inilah keindahannya ekonomi syariah. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, Pak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Maka kemudian sistem ekonomi syariah menurut Yusuf Qaradawi dikatakan di sini sistem ekonomi Islam syariah hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem di atas, yaitu dikatakan kapitalis muncul abad 17, sedangkan sosialis abad 18. Sedangkan ekonomi Islam yang kita ketahui, yang perlu kita yakini, itu muncul di abad ke-6. Jadi ekonomi Islam muncul bersamaan dengan kehidupan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Maka dikatakan di sini penekanannya adalah pemerataan distribusi pendapatan. Maka itulah dalam ekonomi Islam kita punya instrumen yang namanya ziswaf, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Karena dengan instrumen inilah maka muncullah pemerataan kekayaan, distribusi penghasilan dan sebagainya. Maka tujuannya dalam ekonomi Islam tidak ada masyarakat yang kelaparan, tidak ada umat yang sampai istilahnya tidak punya tempat tinggal dan sebagainya. Ini tujuannya. Oke, kemudian kita lanjutkan lebih khusus kita bahas mengenai keuangan syariah, operasional keuangan syariah. Kita lihat sedikit perbedaan bagaimana lembaga keuangan syariah ini dan apa perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional. Oke. Sebelumnya kita lihat bahwasanya yang kita pahami sebagai lembaga keuangan itu ada dua, yaitu perbankan dan bukan perbankan. Dalam perbankan ada bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat, bank syariah, dan sebagainya. Sedangkan lembaga bukan bank, kita ketahui ada koperasi, asuransi, pegadaian, pasar modal, dan sebagainya. Ini. Maka kita lihat lembaga keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Menyatakan lembaga keuangan adalah badan usaha, kemudian dia mampu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian dana tadi disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk pembiayaan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas, rakyat banyak. Ini tujuannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 98. Maka kalau kita lihat mobil khusus mata kuliah ini selama 5 pertemuan berikutnya kita akan mengkaji lebih banyak mengenai lembaga keuangan syariah. Pertama kita lihat di sini sistem keuangan syariah, keuangan Islami. Tentunya dia bukan hanya mengenai profit atau transaksi komersial,
tetapi juga ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai Islami yang dimunculkan di sana. Maka dikatakan dalam keuangan syariah harus terbebas dari unsur ribawi. Kontrak keuangan dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem ribawi, yaitu menggunakan mekanisme syirkoh, musyarakah, dan mudharabah atau bagi hasil. Nanti kita bahas lebih lanjut setelah ini. Oke. Maka demikian pada prinsip lembaga keuangan syariah, aktivitasnya dapat dipandang sebagai wahana masyarakat modern untuk membawa mereka kepada dua tujuan. Yang pertama yaitu prinsip at-ta'awun, dan kedua yaitu menghindari al-iktinas. Pertama, at-ta'awun yaitu saling tolong-menolong di antara anggota masyarakat untuk kebaikan. Yang kelebihan dana bisa meminjamkan dananya kepada yang kekurangan dana. Misalkan dia punya ide usaha yang sangat menarik, ide usaha yang sangat kreatif, tapi dia kekurangan dalam modal, maka disinilah fungsinya prinsip at-ta'awun. Jadi ada orang lain, ada umat Islam lain yang kelebihan dana, dia bisa pinjamkan dananya pada si mudharib tadi, pada pengusaha kecil tadi. Maka demikian dia punya dana untuk mengembangkan usahanya bertumbuh, maka dia bisa bagi hasil, dana pinjaman tadi dikembalikan. Ambil contoh kita lihat di sini pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bahwasanya Allah berfirman kepada kita semua, umat manusia, umat Islam mobil khusus, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan takwa dan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ini. Oke, maka prinsip kedua dalam keuangan syariah yaitu adalah prinsip al-iktinas, yaitu dikatakan dihindari di sini. Jadi tadi at-ta'awun dilaksanakan, sedangkan al-iktinas dihindarkan. Al-iktinas adalah menahan dana atau uang, kemudian membiarkannya menganggur, tidak berputar untuk transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini hal yang terlarang dalam keuangan syariah. Jadi itulah tujuannya penciptaan lembaga keuangan syariah, agar tidak ada dana yang menganggur. Jadi kalau ada kelebihan dana, semestinya selain kita diminta menabung ya, tapi menabungnya juga menabung dalam hal secukupnya. Selebihnya juga dikatakan lebih baik dananya tidak menganggur, tapi bisa berputar untuk transaksi masyarakat. Ini. Maka intinya dalam keuangan syariah harus menghindari dari yang namanya riba. Riba dalam Islam disebutkan yaitu al-ziyadah atau tambahan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa tokoh di sini. Pertama, Imam Ibnu Al-Arabi mendefinisikan riba adalah semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Sedangkan Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain menyatakan riba adalah tambahan dalam kegiatan muamalah, uang maupun makanan, baik dalam kadar ataupun waktunya. Ini, jadi kita lihat lagi. Menurut para ulama fikih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada riba fadl, ada riba qard, riba yad, dan riba nasi'ah. Pertama, riba fadl disebutkan di sini tukar menukar dua barang yang sama jenisnya namun tidak sama timbangannya atau takarannya, yang kemudian disyaratkan oleh yang menukarkan. Jadi contoh di sini menukarkan emas 1 gram dengan emas 1,1 gram misalkan, itu tidak boleh ya. Perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, dan sebagainya. Jadi timbangannya harus sama persis, 1 gram dengan 1 gram, 10 gram dengan 10 gram, dan sebagainya. Oke. Kemudian kedua yaitu ada riba qard. Riba qard ini adalah tambahan atas kegiatan hutang piutang yang menjadi syarat atau keuntungan bagi orang yang meminjami. Contoh di sini Ahmad meminjam uang 25.000 kepada Adi.
Adi memberikan pinjaman namun dengan syarat Ahmad mengembalikan pinjaman sebesar 30.000 dengan tambahan 5.000. Maka di sini 5.000-nya menjadi riba, Jadi kalau kita lihat pada dasarnya dalam konteks muamalah ada dua akad. Yang pertama ada akad bisnis tabarru. Yang kedua tadi akad ta'awun, tolong menolong. Dalam akad tolong menolong, hutang piutang itu tidak diperkenankan ada tambahan sedikit pun. Walaupun itu misalkan bonus. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang pernah minjamkan uang kepada tetangganya, misalkan 1 juta. Kemudian ketika dikembalikan 1 juta plus 1 mangkok bubur misalkan, atau 1 kresek rambutan misalkan ya. Maka tadi 1 mangkok buburnya, 1 kresek rambutannya akan menjadi riba. Ini kita harus hati-hati di sini karena ini perbedaan antara bisnis dengan hutang piutang. Ini ketika hutang piutang semestinya dikembalikan dengan nominal yang sama persis. Berbeda halnya dengan bisnis. Kalau bisnis boleh dijadikan keuntungan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ketiga ada ribayat, yaitu di sini berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Misalkan contohnya di sini orang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Jadi ini ya, mengenai timbangan juga sangat ketat dalam Islam, harus diperhatikan. Dan terakhir ada riba nasiah, yaitu disebutkan tukar menukar dua barang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan dengan lebih, dengan diakhiri ataupun dilambatkan oleh peminjam. Misalkan contohnya A membeli cincin seberat 10 gram, oleh penjualnya disyaratkan untuk membayar setahun dengan cincin emas seberat 12 gram. Apabila terlambat 1 tahun lagi maka menjadi 14 gram dan seterusnya. Maka inilah dikatakan sebagai riba nasiah. Walaupun tahunnya berbeda, secara timbangannya harus tetap sama. Kalau kita kan ini sebagai hukumnya hutang piutang ya. Oke, berikutnya kita lihat lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kita bisa lihat beberapa hal di sini. Ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, baitul mal wa tamwil atau koperasi syariah, pasar modal syariah dan sebagainya. Nanti mengenai satu persatu akan kita bahas di materi berikutnya. Maka kita lihat di sini Bapak Ibu perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Kita lihat pertama dari segi akad dan legalitas. Pada lembaga keuangan syariah sudah pasti, bukan hanya hukum positif seperti pada lembaga keuangan konvensional. Jadi kita ambil contoh hukum positif ini adalah undang-undang, hukum pidana dan perdata ini. Sedangkan di sini hukum Islam pastinya kita lihat apa yang ada di syariat Islam, Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma dan qiyas ulama. Maka berikutnya dilihat dari struktur organisasi dan pengawasan. Pada lembaga keuangan konvensional semuanya diatur oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan lembaga keuangan syariah selain pada hukum OJK juga ada peranan DPS dan DSN. Jadi kita lihat di Indonesia ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Majelis Ulama Indonesia ini punya badan namanya Dewan Syariah Nasional yang mengawasi hukum syariah dalam segala aspek. Maka dalam DSN ini ada juga yang kemudian beberapa tokoh tertentu, beberapa individu, beberapa tokoh masyarakat, beberapa dosen, beberapa pegiat ekonomi syariah yang kemudian diberikan sertifikasi sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan tentunya ini bukan sertifikasi sembarangan karena secara datanya satu Indonesia saat ini jumlah DPS belum lebih dari 1.000 orang karena memang ujiannya cukup ketat, ada beberapa tahap.
sampai kemudian bisa dinyatakan lolos sebagai DPS ini. Maka kemudian investasi dalam lembaga keuangan syariah sudah pasti pada hal yang halal, sedangkan lembaga keuangan konvensional masih bisa tercampur halal dan haram. Prinsip operasional juga berbeda, yaitu di sini prinsipnya pada sistem bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional fokusnya pada perangkat suku bunga. Ini tujuan juga berbeda. Pada lembaga keuangan konvensional semuanya difokuskan pada profit oriented. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah fokusnya selain pada profit juga pada unsur falah. Jadi unsur falah ini dalam ekonomi syariah dipandang sebagai keberuntungan, keberkahan dunia akhirat. Jadi keuntungan dunia didapatkan sampai di akhiratnya nanti juga sampai di surganya Allah. Amin nih Bapak Ibu. Maka hubungan dengan nasabah juga berbeda. Dalam lembaga keuangan syariah sistemnya adalah kemitraan. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional yaitu debitur dan kreditur, maka mengenai penyelesaian sengketa juga berbeda. Pada lembaga keuangan nasional ada namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Sedangkan kita dalam keuangan syariah punya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ini kita lanjut lagi sedikit. Oke. Maka tadi kita sudah membahas sedikit mengenai riba, 4 macam riba. Sekarang kita lihat perbedaan bunga dan bagi hasil. Kita lihat di sini dari segi sistemnya bunga dan bagi hasil. Bunga strukturnya ditentukan di waktu akad pertama. Jadi disebutkan 5%, 10% dan sebagainya. Sedangkan bagi hasil penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dilakukan pada waktu akad. Ya, jadi dikatakan nanti selama berjalannya konteks keuangan tadi, pinjam meminjam tadi, bisnis tadi, maka ditentukan jumlah bagi hasilnya tergantung kondisi bisnisnya dan sebagainya. Kemudian dalam bunga besaran dana dinyatakan dalam bentuk prosentase. Jadi paten hukumnya 5%, 10% dan sebagainya. Sedangkan bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah keuntungan. Jadi bukan pada pokok utangnya, tapi pada keuntungan nanti yang dihasilkan baru dibagi hasil. Maka berikutnya bunga dapat mengambang menjadi variabel tetap. Sedangkan bagi hasil tidak berubah selama akad masih berlaku, gitu nih. Pembayarannya juga berbeda. Pada bunga tetap seperti perjanjian awal, sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha. Jika rugi semestinya juga ditanggung bersama. Itulah skema bagi hasil. Maka jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan berlipat ganda. Sedangkan pada bagi hasil ditentukan dari besaran labanya, bisa meningkat sesuai dengan persentase perjanjian di awal tadi. Maka pada bunga juga berbeda. Eksistensinya diragukan oleh semua agama. Semua agama bukan hanya Islam ya. Kita lihat dalam agama lain juga sejatinya cukup meragukan konsep bunga ini. Sedangkan bagi hasil sudah pasti kita lihat tidak ada yang meragukan keabsahannya. Karena inilah yang paling adil, yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Maka dikatakan dalam keuangan syariah pada dasarnya tidak ada riba, tidak ada maisir, judi atau gambling, tidak ada unsur penipuan, goror, dan tidak ada hal yang batil ini ya. Oke, berikutnya kita lihat di sini Bapak Ibu mengenai akad dan kontrak dalam keuangan syariah. Kita lihat pertama peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005 mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab dan kabul, penawaran dan penerimaan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang di dalamnya berisi seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak
sesuai dengan prinsip syariah. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Maka kita lihat di sini mengenai keuangan syariah. Pada dasarnya semua pihak punya tanggung jawab ya. Jadi ada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan. Bukan hanya pada lembaga keuangannya, tapi juga pada nasabah. Dia juga punya hak dan kewajiban masing-masing. Maka kita lihat beberapa akad dalam konteks keuangan syariah, yaitu ada prinsip mudorobah bagi hasil, kemudian prinsip syirkoh musyarakah, prinsip jual beli murabahah, prinsip simpanan atau titipan al-wadiah, prinsip sewa ijaroh, dan prinsip kebajikan hutang piutang qardul hasan. Ini. Maka kita lihat pertama mengenai prinsip bagi hasil atau mudorobah. Maka konsepnya seperti ini. Pada fatwa DSN MUI tahun 2000 nomor 7 menyatakan mudorobah adalah sistem perkongsian antara dua pihak, di mana pihak pertama sohibul mal sebagai penyedia dana dan pihak kedua mudorib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Jadi di sini sohibul mal menyediakan dana dan mudoribnya mengelola usaha. Dari sohibul mal dia kelebihan dana, dananya dipinjamkan pada mudorib tadi.
Maka sang mudhorib dia menjalankan usahanya dengan tambahan modal tadi bisa lebih bagus lagi, bisa lebih berkembang lagi usahanya, maka akan muncul profit di sana, bisa bagi hasil. Maka beberapa hal landasan hukum mudharabah. Secara umum, landasan syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk menjalankan usaha. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut. Pada Quran surat Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna yasribuna fil ardi bait yabtaguna min fadlillah. Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Kemudian pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi dengan carilah karunia Allah. Ini pada Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman, Laisa alaikum junahum an tabtagu fadlam min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu. Maka ini ya beberapa hal kajian mengenai mudharabah, bahwasanya kita dianjurkan untuk melakukan usaha, bahwa yang kita lihat Rasulullah kita pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pengusaha, seorang saudagar kaya sebelum akhirnya diangkat oleh Allah sebagai Rasulullah. Ini. Maka beberapa hal seperti ini konsepnya mudharabah, yaitu di sini sohibul mal meminjamkan dana mudharabah kepada sang mudharib. Maka dari mudharib mendapatkan modal mudharabah, maka kemudian usahanya bisa lebih berjalan. Ada bagi hasil diberikan pada sohibul mal. Ini. Maka contohnya di sini di tengahnya adalah perbankan syariah sebagai lembaganya, sebagai agen. Oke, maka kita lihat beberapa aplikasi dalam perbankan syariah, yaitu ada tabungan, deposito berjangka, pembiayaan modal kerja. Nanti kita bahas lebih lanjut pada materi kelima mengenai bank syariah ini. Oke, maka dikatakan dalam mudharabah juga ada resikonya. Resiko yang kemungkinan terjadi dalam transaksi mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, yaitu antara lain ada side streaming, ketika nasabah menggunakan dana tidak seperti yang disebutkan dalam kontrak, kelalaian dan kesalahan yang disengaja, kemudian penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur. Maka dalam sistem keuangan syariah ada dua hal yang harus dijaga. Jadi adalah transparansi dan kejujuran, baik dari lembaga keuangan syariah itu sendiri maupun dari nasabahnya. Itu keduanya harus menjaga hak dan kewajiban, harus sama-sama transparan dan jujur dalam konteks bisnis masing-masing. Oke, kedua kita lihat ada prinsip syirkoh atau musyarakah. Asal katanya berasal dari al-syirkoh atau percampuran, yaitu dikatakan persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit membedakan atau tidak dapat dipisahkan. Maka contohnya di sini dasar hukumnya adalah Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000. Musyarakah adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan juga sama-sama punya tanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan kongsi penyertaan masing-masing. Jadi pada mudharabah tadi dua pihak, dari perbankan langsung pada nasabah dan sebagainya. Sedangkan musyarakah ini bisa melibatkan lebih banyak nasabah, lebih banyak orang, gini konsepnya. Maka di sini beberapa dasarnya mengenai syirkoh atau musyarakah ini. Pertama dalam Al-Quran, Quran surat Shad ayat 24. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada yang lain kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian pada hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah,
Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat satu sama lain. Apabila seseorang berkhianat, maka Allah pun keluar dari keduanya. Jadi dikatakan secara hadisnya seperti ini: ketika ada dua orang ataupun lebih yang melakukan syirkah al-musyarakah, maka dikatakan di situ Allah sebagai pihak penengah dari kesemuanya. Maka semuanya harus menjaga perjanjiannya tadi, bukan hanya kepada pihak yang lain tetapi juga kepada Allah. Ini konsepnya. Maka skemanya seperti ini, yaitu di sini ada contohnya perbankan dan nasabah. Perbankan memberikan modal, sedangkan nasabah dengan skillnya, maka muncullah proyek. Dari proyek tadi muncullah keuntungan, kemudian bisa melakukan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modalnya atau nisbahnya. Ini ya. Maka beberapa hal seperti di sini diteruskan: jenis musyarakah, ada syarikah amlak, amlak jabar dan amlak ikhtiar. Sedangkan kedua syarikah uqud, yaitu ada uqud al-inan, al-muwafadah, al-wujuh dan al-abdan. Pertama, syirkah al-milk atau syarikah amlak adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama joint ownership atas suatu aset tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Maka beberapa hal yang bisa terjadi: A. Apabila barang tadi tidak dapat dibagi, mereka terpaksa harus memilikinya bersama. Maka syirkah al-milik tersebut bersifat jabari, tidak sukarela atau terpaksa. Sedangkan pada konsep B, apabila harta bersama atau hibah, wasiat, warisan sebagainya dapat dibagi, namun para mitra memutuskan untuk memilikinya bersama, maka syirkah al-milk ini bersifat ikhtiari, sukarela atau voluntary. Jadi contohnya kita lihat di sini yang A. Ketika barang tadi tidak dapat dibagi, misalkan barangnya berupa rumah, maka rumah tadi hukumnya dimiliki bersama, maka sifatnya jabari, tidak sukarela atau terpaksa. Dan sebaliknya, apabila hartanya tadi sebetulnya dapat dibagi, jadi misalkan hartanya dalam bentuk emas, dalam bentuk uang dan sebagainya, bisa dibagi rata semestinya, tapi tidak bagi mereka. Karena mereka memutuskan untuk memilikinya bersama, maka sifatnya menjadi ikhtiari. Ini perbedaannya. Kedua, yaitu di sini syirkah al-uqud atau secara kontraknya, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Di sini karena suatu kontrak, maka kontrak dalam syirkah al-uqud dapat dibagi menjadi 4 hal, yaitu inan, muwafadah, mufawadah, wujuh dan abdan. Pertama, syirkah inan, yaitu di sini persekutuan di mana masing-masing pihak yang terlibat adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Maka setiap mitra bertindak sebagai agen untuk kepentingan pihak lain, mutual agency, yaitu laba ruginya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama sejumlah kontribusi modal. Jadi contohnya di sini ada sebuah kelompok masyarakat, LSM dan sebagainya, membutuhkan sebuah tempat, atau misalkan di sini membeli tanah, kemudian atau membeli sebuah rumah untuk menjadi base campnya dan sebagainya. Maka dikatakan, ambil contoh dalam LSM, lembaga swadaya masyarakat, kan berbeda-beda, baik itu dalam segi pekerjaan anggotanya, dalam hal penyertaan modal dan sebagainya. Maka di sini setiap mitra harus bertanggung jawab secara keutuhan LSM tadi, intinya mutual agency. Kedua, syirkah mufawadah, yaitu di sini persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jadi misalkan di sini ada seorang
pengusaha properti, kemudian dia di sini membeli sebuah lahan dengan pengusaha properti yang lain patungan misalkan ya. Jadi bisa katakan di sini ada 4 pengusaha properti membeli patungan satu lahan seluas 1000 hektar. Maka dikatakan di sini dari modalnya harus dibagi sama. Pun demikian nanti ketika terjadi keuntungan ataupun kerugian juga dibagi bersama. Ini syirkah mufawadah. Ketiga syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Maka setiap mitra di sini harus menjaga nama baik, reputasi, creditworthiness tanpa menyertakan modal. Ini. Keempat, syirkah abdan atau syirkah fisik, syirkah amal, syirkah sa'nai, syirkah takabul dan sebagainya ini ya. Yaitu adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja di mana mereka sepakat bekerja sama mengerjakan suatu proyek, kemudian dibagi penghasilannya diterima. Yaitu di sini contohnya kerjasama antara para akuntan, para dokter, para tukang jahit, tukang bangunan dan sebagainya. Ini adalah syirkah abdan. Ini. Kemudian berikutnya di sini prinsip jual beli atau murabahah. Kita lihat murabahah dalam konsepnya pada PSAK, Satuan Akuntansi Syariah, dikatakan pada nomor 59 paragraf 52. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan penyertaan harga keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Maka skemanya seperti ini, yaitu ada perbankan, ada nasabah, kemudian terjadi negosiasi terlebih dahulu. Setelah negosiasi berhasil disepakati, maka muncullah akad jual beli. Ada bisa pembelian barang tunai, kemudian barang dikirimkan. Setelah terima barang, maka muncullah bayar kewajiban. Seperti ini contoh teknisnya. Ketiga, yaitu prinsip simpanan atau titipan al-wadi'ah. Mekanismenya seperti ini, yaitu mengenai wadi'ah pada surat An-Nisa diperkuat dengan surat Al-Baqarah, yaitu bahwasanya wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Maka jenisnya ada dua, wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad ad-damamah. Maka mekanismenya seperti ini. Dari pemilik barang menitipkan barangnya kepada lembaga, maka kemudian lembaga memberikan biaya penitipannya pada si penitip tadi. Ini aplikasinya safe deposit box atau istilahnya dalam konteksnya saat ini yaitu pegadaian. Nanti kita ada bahasan khusus mengenai hal ini. Maka pertama di sini skema al-wadi'ah ya ad-damanah, yaitu dikatakan di sini dari titipannya maka kemudian bisa dilakukan konsep usaha, ada bagi profit hasilnya. Dikatakan dalam konsep ini pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Aplikasinya lebih kurang seperti ini, yaitu current account atau giro dan saving account atau tabungan. Ini. Oke, terakhir yaitu prinsip sewa atau ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalilnya di sini yaitu Quran surat At-Tolak ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahunna. Bahwasanya Allah berfirman, jika mereka menyusukan anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi contohnya di sini yang kita ketahui, Rasulullah pada zaman itu di masa kecilnya di beberapa kali dititipkan kepada ibu susu yang lain. Ini contohnya ijarah sewa jasa. Maka jenisnya ada beberapa hal, yaitu ijarah mutlaqah disebut juga leasing atau proses sewa menyewa.
Dan kedua ada ijaro bai'at takjiri atau al-ijaro wa iktina, yaitu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Jadi awalnya dia sewa menyewa, namun di kemudian hari barangnya tadi yang disewa setelah dibayarkan sepenuhnya maka bisa dijadikan pemilikan. Ini penjualan. Oke, terakhir yaitu prinsip kebajikan atau al-qardul hasan. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang mana dapat ditagih dan diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Jadi tadi ya, dalam akad jual beli, akad bisnis, imbalan bagi hasil itu diperkenankan. Sedangkan dalam qard tidak. Sedikit pun tambahan dalam qard itu adalah menjadi riba hukumnya. Maka akad pinjaman dari bank mukrid kepada pihak muktarid untuk tujuan sosial wajib dikembalikan dengan nominal yang sama persis sesuai pinjaman. Jadi tadi nggih contohnya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu meminjamkan dana kepada tetangganya 1 juta atau 500.000. Ketika dikembalikan si peminjam tadi memberikan 1 kresek rambutan atau misalkan 1 loyang kue, itu hati-hati, itu bisa menjadi riba. Ini hukumnya nggih. Nanti kita bahas lebih lanjut di grup WhatsApp. Dasar hukumnya seperti ini, yaitu Quran Surat Al-Hadid ayat 11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah lah yang akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Okay. Kemudian diperkuat oleh dasar hukum yang lain, yaitu melalui hadis. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Maka kemudian diperkuat pada hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah pada kitab Al-Ahkam dan Baihaqi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah mengatakan, aku melihat pada waktu malam diisrokan pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali lipat. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Kemudian dijawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan khusus. Ini nggih, jadi ambil contoh. Misalkan kita lihat sedekah kita berikan pada pengemis, mohon maaf nggih, kita di sini bukannya saya ingin mengkerdilkan peran pengemis, tapi kalau kita lihat di Malang, di kota-kota besar, seringkali pengemis itu hanya berpura-pura miskin, pura-pura buntung dan sebagainya. Padahal mereka sebetulnya mampu untuk bekerja, punya kemampuan untuk bekerja dan sebagainya. Maka dikatakan ini sebetulnya hal yang tidak boleh dalam Islam. Sedangkan kita lihat dalam konteks qard pinjam meminjam, seringkali kita pahami orang yang meminjam pasti karena dia sangat butuh akan dana tadi. Mungkin dia darurat untuk keluarganya yang sakit dan sebagainya. Maka dari segi kemaslahatannya dikatakan qard lebih besar daripada sedekah. Oke, ini nggih Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa kita diskusikan pada materi ketiga hari ini, yaitu pola muamalah dalam keuangan syariah. Monggo kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp kita atau di Japri juga boleh, monggo silakan nanti saya jawab. Kita akhiri, Allahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.